setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa dan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dimakbulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Oke, ini adalah satu dakwaan yang bermasalah. Kemudian dia bawa ayat Al-Quran, Inni inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Hadis Qudsi. Oke, ini ada satu masalah. Masalahnya apa? Dia kata setiap pikiran adalah doa. Sejak bila setiap pikiran adalah doa? Dalil dia apa? Aku adalah berdasarkan prasangka hambaku. Tidak benar. Ayat tersebut kalau kita cek di dalam hadis yang sahih. Hadis tersebut menyatakan mengenai aku adalah menurut sangkaan hambaku, ianya adalah dalam 3 perkara. Para ulama syarah, bagaimana aku menurut sangkaan hambaku? Dalam soal ibadah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima pahala amalan yang kita lakukan. Bila kita beristighfar, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Bila kita beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ditimpa musibah, kita yakin bahwa setiap musibah itu ada hikmahnya. Ada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala bila kita bersabar. Itu konteks sebenar ayat Inni inda dhanni abdi bi. Itu ayat, itu konteks sebenarnya. Tapi Nasrullah menggunakan hadis tersebut sebagai dalil kononnya setiap pikiran adalah doa. Ini adalah satu dakwaan yang menyimpang. Dia telah menyelewengkan hadis tersebut untuk membawa dakwaan setiap pikiran adalah doa. Ini dia coba islamisasi law of attraction lah nih. Dia kata law of attraction tuh dalam law of attraction ini dia katakan yang asal lah, yang dalam versi barat, setiap apa yang kita pikir tuh dia memancarkan vibration ke alam semesta, kemudian alam semesta akan membalas sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Oke, minta maaf. Oke. Dan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dimakbulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala hanya memakbulkan doa-doa yang baik sahaja. Oke. Kita mahukan kebaikan, itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada disebut dalam hadis qudsi di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa manusia. Ada doa yang Allah makbulkan, ada doa yang Allah Subhanahu wa taala tangguh sehingga hari kiamat. Ada doa yang Allah lambatkan, ada doa yang Allah tangguh sehingga hari kiamat, kemudian Allah bagi ganjaran yang lebih besar daripada yang diminta. Dan ada doa yang Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu Allah sekurangnya dia macam mana? Allah Subhanahu wa taala tepis, hilangkan daripada kita kesusahan. Jadi kata Nasrullah, Allah kabulkan baik yang positif maupun negatif. Kita doa buruk pun Allah Subhanahu wa taala kabulkan, tidak benar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke, kalau mau terperinci boleh tengok huraian Ustaz Masri Ramli dekat YouTube, Feeling is Prayer. Beliau bantah sama juga apa yang saya bantah nih. Beliau kupas mengenai case seorang influencer Malaysia lah masa itu. Jadi doa yang negatif secara umumnya Allah tidak kabulkan. Kecuali bila mana doa yang negatif itu dia bertepatan dengan waktu mustajab, kecuali. Jadi ini adalah dakwaan yang bercanggah dengan Al-Quran, dengan hadis, di mana kata Nasrullah, semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Hakikatnya doa yang negatif tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umumnya. Melainkan doa itu bertepatan dengan waktu yang mustajab. Ini adalah penyimpangan Nasrullah terhadap hadis. Sesungguhnya aku berdasarkan sangkaan hambaku. Kemudian dia petik pula ayat Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Okay. Surah Ghafir ayat 60. Tapi ayat itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan Law of Attraction ataupun New Age Movement. Oke, jadi golongan New Age nih,
Bukan setakat Nasrullah saja, mereka selalu bawa satu slogan. Setiap apa yang kita pikir, setiap apa yang kita rasa, setiap apa yang kita ucap, setiap apa yang kita buat, semuanya adalah doa. Oke, persoalannya, adakah benar setiap apa yang kita ucap adalah doa? Ajaran New Age begitu. Jadi mereka nih takut. Kalau kita ucap, jangan sebut perkataan miskin katanya, sebut belum kaya. Jangan sebut perkataan sakit katanya, sebut belum sehat. Jangan sebut perkataan susah, cakap belum senang. Sebab dia kata setiap ucapan itu adalah doa. Kalaulah kita belajar bahasa Arab, kita tahu dalam bahasa Arab, ucapan manusia itu ada pelbagai kategori. Ha? Ada perintah, ada larangan, ada pengharapan, ada doa, ada larangan dan seumpamanya. Tapi Nasrullah ini dia kata, oh setiap kata-kata itu adalah doa. Di mana dekat bahagian ini, muka surat 45, pada suatu saat ada orang datang kepada saya. Pak Nas, saya sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sedekah. Kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya masih miskin? Jadi apa Nasrullah jawab dengan lelaki ini? Nah, itu udah dikabulkan kok, jawab saya. Karena memang tidak mungkin doa tidak dikabulkan. Tuh yang dikabulkan kata-kata kamu yang terakhir, tambah saya. Dia terkejut mengingat kata terakhir yang dia sebut adalah miskin. Jadi duhanya gak laku, tahajudnya gak laku, sedekahnya gak laku. Yang laku pikiran kamu, miskin kamu itu. Saya berusaha menjelaskan. Nasrullah kata, lelaki itu doa dia tidak dikabulkan, tapi yang dikabulkan sebab lelaki yang jumpa Nasrullah ini sebut perkataan miskin. Dia tanya Nasrullah, kok saya masih miskin? Apa sebenarnya yang dibuat oleh Nasrullah dalam muka surat 45 nih? Dia seolah-olah menggambarkan bahwa Allah itu jahil. Tidak tahu apa yang hambanya minta. Tidak tahu apa yang hambanya pohon daripadanya. Semata-mata individu itu menyebut perkataan miskin. Bukan dia minta miskin, bukan dia doa miskin. Ya Allah miskinkan aku. Bukan, dia cuma memberi keterangan. Tapi Nasrullah kata, oh itu adalah doa. Jangan sebut perkataan miskin. Jadi ini penyimpangan Nasrullah dalam berdoa.